Komisi 8 yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan paparan program kerja dan anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2006 dan isu aktual tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut. A. Transisi kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, di mana sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Pada masa transisi tersebut muncul kondisi irisan kewenangan di mana tanggung jawab operasional haji masih dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, sementara Badan Penyelenggara Haji masih menjadi pendukung dan belum sepenuhnya menjalankan fungsi operasional secara utuh. Selanjutnya, di pertengahan tahun 2025, DPR RI bersama pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang memberikan kewenangan penuh penyelenggaraan ibadah haji dan umroh kepada Kementerian Haji dan Umroh. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian tersendiri. Dengan kebijakan ini, negara menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan secara terpusat, terintegrasi dan akuntabel, termasuk bertanggung jawab penuh atas layanan kesehatan haji, pengawasan penyelenggaraan serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh. B. Visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis. Peraturan Menteri Haji dan Umroh Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan rencana strategis Kementerian Haji dan Umroh tahun 2025 sampai 2029. Pada rencana tersebut, visi Kementerian Haji dan Umroh adalah terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang akuntabel, profesional, dan maslahat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Penyusunan visi ini dengan mengedepankan harapan akan pencapaian trisukses haji, yaitu sukses ritual penyelenggaraan, sukses ekosistem ekonomi haji dan umroh, serta sukses peradaban dan keadaban. Visi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekedar kegiatan administratif tahunan, melainkan tugas negara yang strategis, menyangkut martabat kualitas pelayanan publik dan kehadiran negara dalam melayani dan mensejahterakan umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menjalankan 3 misi utama, yaitu pertama, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh yang transparan, efektif, aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas ibadah. Kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umroh yang berkelanjutan dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat. Ketiga, mewujudkan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan diplomasi haji yang strategis dan berkelanjutan. Adapun dalam melaksanakan misi, kami menetapkan tujuan, yaitu pertama, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan haji dan umroh yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan ibadah. Kedua, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh yang berkelanjutan inklusif dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat. Ketiga, peningkatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh yang modern, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing dalam tata kelola pelayanan publik. Kami telah menyusun program kerja dan anggaran berdasarkan Renstra tersebut ke dalam rencana kerja tahun 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji ke Kementerian Haji dan Umroh sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Rincian output pada seluruh program kerja telah kami sesuaikan dengan kebutuhan dalam pelayanan haji dan umroh serta kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh. C. Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umroh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat,
Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umroh telah disusun untuk memastikan penyelenggaraan haji dan umroh berjalan terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan dari tingkat pusat, daerah, dan di Arab Saudi. Struktur ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umroh Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur organisasi Kementerian Haji dan Umroh di tingkat pusat, kantor vertikal, dan unit pelaksana teknis asrama haji. Pada tingkat pusat, Kementerian terdiri dari Sekretariat Jenderal, 4 Direktorat Jenderal yang menangani fungsi inti pembinaan, pelayanan, pengendalian, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta didukung oleh Inspektorat Jenderal, staf ahli, staf khusus, dan unit strategis seperti Pusat Data dan Informasi, Pusat Kesehatan Haji, dan Pusat Pengembangan SDM. Pada tingkat daerah, Kementerian memiliki 34 kantor wilayah provinsi dan 452 kantor kabupaten kota serta 17 unit pelaksana teknis asrama haji untuk memastikan layanan haji dan umroh hadir dan dapat diakses lebih dekat dengan jamaah serta dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah. Struktur ini bukan sekedar perluasan birokrasi, melainkan penajaman fungsi dan penataan kewenangan sesuai amanat undang-undang yang konsekuensinya memerlukan dukungan operasional dan anggaran agar pelayanan jemaah tetap terjaga. D. Program kerja dan anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian tersendiri memberikan konsekuensi seluruh fungsi penyelenggaraan haji dan umroh berpindah dan terpusat pada satu kementerian. Mulai dari pelayanan operasional, layanan kesehatan, pembinaan haji dan umroh, perizinan dan akreditasi, pengawasan PIHK, PPIU, dan KPIHU, hingga pengembangan ekosistem ekonomi haji. Konsekuensinya, sesuai prinsip money follow function, mandat kelembagaan tersebut harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Namun, pada tahun anggaran 2026 ini, kami menghadapi kondisi di mana mandat sebagai penyelenggara telah berjalan penuh, sementara dukungan anggaran belum sepenuhnya terpenuhi. Anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026 sebesar Rp579.031.717.000 yang secara jumlah mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran BPH yang tahun 2025. Terdapat kenaikan sebesar 371,2 miliar sebagaimana tabel berikut. Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama tahun 2025 103 miliar sekian, tahun anggaran 2026 496 miliar 602.411.000, selisihnya 393 miliar 245.803.000. Kemudian dukungan manajemen dari anggaran 2025 104 miliar 446.274.000, sementara tahun anggaran 2026 82 miliar 429.306.000, terdapat penurunan 22 miliar 16.098.000. Anggaran sebesar 579 miliar 31.711.000 tersebut telah mengakomodasi program direktif Bapak Presiden RI melalui Surat Kementerian Keuangan RI nomor S817/MK 03/2025 tanggal 8 Desember tahun 2025 perihal penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden tahun anggaran 2026 yaitu sebesar 57 miliar 392.165.000 rupiah. Hal ini menunjukkan dukungan Kementerian Haji dan Umroh untuk turut mensukseskan program strategis pemerintah dalam mendukung prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk tahun 2026, rincian program kerja yang berasal dari anggaran existing senilai 514 miliar yang berasal dari sumber dana rupiah murni tercermin dalam tabel berikut.
1. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Nomor 1, pembinaan jamaah haji reguler sebesar 2 miliar lebih. Kemudian fasilitasi petugas haji yang profesional 324 miliar lebih. Ketiga, pembinaan lembaga haji khusus dan umroh sebesar 2 miliar lebih. Perizinan dan akreditasi lembaga haji khusus dan umroh sebesar 1 miliar lebih. Sementara RU khusus prioritas Presiden sebesar 57 miliar lebih. Di Direktorat Jenderal Pelayanan Haji, layanan administrasi dan dokumen haji reguler sebesar 6 miliar lebih. Kemudian layanan akomodasi dan transportasi dalam negeri sebesar 9 miliar lebih. Kemudian layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi luar negeri sebesar 18 miliar lebih. Kemudian layanan administrasi dan dokumen haji khusus sebesar 2 miliar lebih. 3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh. Pengelolaan biaya operasional haji sebesar 7 miliar 332.355.000. Kemudian kemitraan ekosistem ekonomi haji dan umroh 7 miliar 680.970.000. Fasilitasi ekosistem haji dan umroh 3 miliar 600.861.000. Jamaah haji yang terlayani penyaluran dam dan daging kurban sebesar 909.256.000. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh, pengawasan PPIU dan PHK sebesar pagu anggaran 2026 sebesar 4 miliar 198.836.000. Pengawasan haji reguler sebesar 9 miliar 449.982.000. Inspektorat Jenderal Layanan Audit Internal pagu anggarannya 100 juta. Pusat Data dan Teknologi Informasi, pengelolaan data dan informasi haji dan umroh pagu anggarannya 37 miliar 26 juta 607.000. Pusat Kesehatan Haji pagu anggarannya untuk fasilitasi kesehatan haji sebesar 581.400.000. Sekretariat Jenderal untuk layanan perencanaan dan penganggaran pagu anggarannya 100 juta, layanan audit internal 100 juta, layanan perkantoran gaji dan tunjangan 35 miliar 751.359.000. Layanan perkantoran, operasional perkantoran 45 miliar 997.947.000. Layanan manajemen keuangan 50 juta, layanan BMN 50 juta, layanan organisasi dan tata kelola internal 40 juta. Layanan hukum 70 juta, layanan umum 80 juta, layanan hubungan masyarakat dan informasi 70 juta, layanan manajemen SDM 70 juta, dan layanan protokoler 50 juta. Anggaran yang ada tersebut rencananya akan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Pembinaan jemaah haji reguler dialokasikan antara lain untuk membiayai penyusunan kurikulum manasik haji, pelatihan asesor sertifikasi pembimbing manasik sebanyak 25 orang, sertifikasi manasik haji kepada 96 pembimbing haji, penyusunan tata kelola KBIHU, pendampingan pelaksanaan bimbingan manasik di kabupaten kota. Kedua, fasilitasi petugas haji yang profesional dialokasikan antara lain untuk membiayai pembekalan petugas haji, yaitu PPI Arab Saudi selama 20 hari offline dan 10 hari online yang telah dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2020 lalu.
pembekalan PPIH kloter pada 14 embarkasi haji dengan durasi 10 hari offline yang saat ini tengah dilaksanakan. Operasional sebagian biaya PPIH Arab Saudi tahun 2026. Ketiga, operasional pelayanan pembinaan, perizinan dan akreditasi PIHK, PPIU, dan KBIHU. Yang keempat, operasional pelayanan pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan PPIH reguler, serta proses pengurusan dokumen visa jemaah haji reguler. Yang kelima, finalisasi jadwal penerbangan haji tahun 2026 dan persiapan penyediaan transportasi udara tahun 2027. Yang keenam, persiapan layanan akomodasi dan konsumsi asrama haji. Yang ketujuh, finalisasi layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi haji tahun 2026 dan persiapan layanan di tahun 2027. Operasional pelayanan pelunasan PPIH khusus dan proses pengurusan dokumen haji khusus. Yang kesembilan, pengelolaan biaya operasional haji dialokasikan antara lain untuk pembiayaan, pembahasan PPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pengelolaan dan inventarisasi aset haji, penyusunan laporan keuangan haji, dan penyempurnaan tata kelola keuangan haji. 10. Pengembangan ekosistem ekonomi haji dialokasikan antara lain untuk pembiayaan, penyusunan tata kelola ekosistem ekonomi haji dan umroh, pembiayaan pembangunan pusat logistik berikat untuk dukungan akses ekspor kebutuhan barang keperluan haji dan umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Penguatan peran UMKM dalam mendukung ekosistem ekonomi haji dan umroh. Koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku bisnis. Penyusunan standarisasi layanan dalam ekosistem ekonomi haji dan umroh. Penyusunan MOU dengan mitra ekosistem ekonomi haji dan umroh, dan koordinasi tata kelola daging dan kurban jemaah haji. Yang ke-11, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh dialokasikan antara lain untuk membiayai penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan ibadah haji dan khusus dan umroh, pemetaan permasalahan ibadah haji khusus dan umroh, penanganan permasalahan haji khusus dan umroh pada 34 provinsi dan penindakan atas kasus-kasus yang dilakukan PIHK dan PPIU. Yang ke-12, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji reguler dialokasikan untuk membiayai penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pengawasan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji reguler. Pengawasan perizinan, akreditasi, dan operasional KBIHU di 34 provinsi. Pemetaan dan identifikasi permasalahan jemaah haji reguler dan penindakan atas kasus-kasus pada jemaah haji reguler. Penguatan data dan informasi haji dialokasikan antara lain untuk pembiayaan sewa jaringan komunikasi, bandwidth internet, dan call center haji. Sewa data center dan disaster recovery center (DRC), pengembangan sistem informasi dan maintenance aplikasi dan server Siskohat. Operasional pendampingan pembinaan kesehatan haji, operasional perkantoran Kementerian Haji dan Umroh dialokasikan antara lain untuk pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pada kantor pusat, pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, penyusunan program kerja dan anggaran, pendokumentasian peraturan perundang-undangan, layanan kehumasan, pengelolaan dan penatausahaan organisasi dan SDM, pemeliharaan ruang perkantoran dan aset, biaya operasional menteri dan wakil menteri, honorarium pengelola keuangan, dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Adapun untuk anggaran yang berasal dari dana SBSN, untuk pembiayaan pembangunan revitalisasi asrama haji dan pusat layanan haji dan umroh PLHUD tahun 2026 sebesar 478 miliar 554 juta
363.000 yang direncanakan untuk pembangunan sebagai berikut. Pembangunan asrama haji 4 lokasi sebesar 300 miliar 279 juta. Pembangunan PLHUT 53 lokasi sebesar 178 miliar 275 juta 363.000. Total 57 lokasi sejumlah 478 miliar 554 juta 363.000. Sampai dengan saat ini, anggaran tersebut masih berada di Kementerian Agama dan belum dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyetujui untuk proses pengalihan anggaran tersebut melalui surat Menteri PPN Kepala Bappenas nomor T1222/D.9/PD.05/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 hal perubahan daftar prioritas proyek DPP SBSN tahun 2026 lingkup Kementerian Agama. Proses pengalihan anggaran ini akan segera dilaksanakan bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Untuk anggaran yang bersumber dari dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Kementerian Haji dan Umroh atas aktivitas penyewaan asrama haji seluruh Indonesia sebesar 34 miliar 384 juta 782.000. Anggaran tersebut untuk pembiayaan operasional asrama haji yang tergambar dalam tabel sebagai berikut. UPT asrama haji 10 lokasi 23 miliar 802 juta 138.000. Asrama haji non UPT 18 lokasi 10 miliar 582 juta 644.000. Total lokasi 28, total anggarannya 34 miliar 384 juta 782.000. Sampai dengan saat ini, anggaran tersebut masih berada di Kementerian Agama dan belum dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Proses pengalihan anggaran ini akan segera dilaksanakan bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kebutuhan anggaran belanja tambahan Kementerian Haji dan Umroh secara faktual, Anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2020 terdiri dari pengalihan anggaran dari 3 sumber, yaitu dana rupiah murni yang berasal dari anggaran Badan Penyelenggara Haji, dana SBSN yang masih dalam proses pengalihan dari Kementerian Agama, serta dana PNBP yang juga masih dalam proses pengalihan. Total anggaran existing tersebut belum mencerminkan kebutuhan real dari amanah undang-undang yang harus kami jalankan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, anggaran penyelenggaraan haji dan umroh di Kementerian Agama mencapai sekitar 1,4 triliun. Dan anggaran kesehatan haji di Kementerian Kesehatan mencapai sekitar 319 miliar. Pada tahun 2026, kedua kementerian tersebut sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran terkait haji. Kondisi ini menciptakan kekosongan dan terdapat gap pembiayaan terhadap aktivitas inti penyelenggaraan haji dan umroh. Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta pemenuhan kebutuhan kelembagaan berupa belanja pegawai, belanja perkantoran, dan operasional lainnya di tingkat pusat, tingkat daerah, dan di Arab Saudi, tentu dibutuhkan tambahan anggaran sehingga Kementerian Haji dan Umroh dapat sukses melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya kami pada tanggal 23 Januari 2026 telah menyampaikan surat nomor S5/2026 tahun 2026 hal permohonan anggaran belanja tambahan untuk dukungan operasional kementerian dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan guna memastikan seluruh fungsi pelayanan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal dan tidak mengganggu hak-hak jemaah.
Usulan anggaran belanja tambahan pada tahun 2026 didorong oleh beberapa faktor utama. 1. Kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di tingkat pusat, daerah, dan Arab Saudi belum teralokasikan anggaran, khususnya kebutuhan operasional di daerah dan Arab Saudi. Timeline penyelenggaraan haji yang semakin maju sehingga sebagian besar persiapan haji tahun 2027 sudah harus dimulai pada tahun 2026. Peningkatan biaya pegawai dan operasional perkantoran seiring dengan pembentukan struktur baru dan pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi. Pengembangan tugas dan fungsi baru, khususnya pembinaan, perizinan, dan pengawasan PIHK, PPIU serta KPIAU, serta penajaman tugas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh. Penggabungan fungsi kesehatan haji yang membawa konsekuensi pembiayaan pengadaan obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan yang nantinya akan melayani jemaah haji. Penyiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat ditunda. Seluruh persiapan haji tahun 2026 harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2026, meliputi pelatihan petugas, kontrak layanan konsumsi, akomodasi dan transportasi, penyediaan layanan kesehatan, serta pembiayaan operasional petugas haji di Arab Saudi. Bahkan sebelum tahun 2026 berakhir, Kementerian Haji dan Umroh sudah harus mulai persiapan operasional haji tahun 2027. Dengan demikian, kekurangan anggaran tahun 2026 tidak hanya berisiko terhadap penyelenggaraan haji tahun berjalan, tetapi juga menimbulkan dampak berantai terhadap penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Izin pimpinan, kalau boleh dilanjutkan oleh Wamen. Silakan Pak Wamen. Di sisi lain, pembentukan kantor vertikal juga menimbulkan kebutuhan biaya operasional baru, antara lain pemeliharaan kantor pusat dan kantor wilayah, sewa gedung kantor kabupaten dan kota. Pembiayaan utilitas dasar operasional kantor urusan haji di Arab Saudi, serta belanja pegawai yang saat ini berjumlah 3.631 orang, baik PNS maupun P3K. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, amanat regulasi untuk mengoperasikan seluruh unit kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Reformasi haji dan umrah juga mengamanatkan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, agar belanja jamaah tidak terus mengalir ke luar negeri, melainkan dapat memberdayakan UMKM dan industri dalam negeri. Selain itu, pengawasan terhadap ratusan PIHK dan ribuan PPUU menjadi krusial untuk menjamin perlindungan jamaah dan penegakan hukum yang adil. Selain itu juga dengan bergabungnya Pusat Kesehatan Haji ke dalam Kementerian Haji dan Umroh, seluruh pembiayaan layanan kesehatan haji termasuk penyediaan obat, alat kesehatan, dan petugas medis menjadi tanggung jawab kementerian kami. Jumlah petugas kesehatan yang harus kami kelola mencapai lebih dari 1.800 orang, dengan peningkatan durasi bimbingan teknis yang juga berdampak pada kebutuhan anggaran. Berdasarkan seluruh kondisi tersebut, dukungan terhadap realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak, agar amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten dan pelayanan jamaah tetap terjaga. Adapun kebutuhan anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026 sebesar 3.103.018
Rp1.430.000 yang tergambar sebagai tabel di bawah ini. Saya anggap sudah saya bacakan. Berkaitan dengan kebutuhan yang cukup mendesak untuk pemenuhan pembiayaan operasional ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang sudah di depan mata, dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, kami sangat mengharapkan kepada Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat untuk dapat memberikan dukungan terhadap usulan anggaran belanja tambahan tahun 2026 bagi Kementerian Haji dan Umroh. Kami sangat mengharapkan anggaran ini dapat segera mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan demi peningkatan kualitas dan kelancaran kepada jamaah haji dan umroh Indonesia. Poin berikutnya kami bicara tentang isu aktual. Para pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, berkaitan dengan isu aktual terkait dengan perkembangan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh dapat kami sampaikan sebagai berikut. Perkembangan peralihan barang milik negara atau BMN Haji sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2025 bahwa aset yang masih digunakan atau tidak digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang perolehannya bersumber dari APBN, keuangan haji, dan atau perolehan lain yang sah lainnya dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh. Perkembangan peralihan aset sampai dengan saat ini sudah masuk pencatatannya di aplikasi BMN Kementerian Haji dan Umroh sebanyak 243 satuan kerja, termasuk peralihan aset Gedung Kantor Tamrin nomor 6 Jakarta telah terbit keputusan Menteri Keuangan nomor 54/MK/KN/2026 beralih menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh. Saya ulangi, termasuk peralihan aset Gedung Kantor Umroh, Gedung Kantor Tamrin nomor 8 Jakarta telah terbit keputusan Menteri Keuangan nomor 54/MK/KN/2006 beralih menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh. Secara bertahap, Kementerian Agama telah mengalihkan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umroh. Namun, kami masih mengalami kendala terkait dengan aset yang dahulunya bersumber dari dana haji dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji. Namun saat ini pencatatan BMN-nya tidak di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Aset tersebut antara lain Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta, Komplek Perumahan Haji di Ciracas, Wisma Haji Tugu Bogor, dan Pusat Informasi Haji Batam. Sampai dengan saat ini masih belum dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh. Sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, kami akan mengupayakan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar aset tersebut dapat beralih ke Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka mendukung tugas